Nah, seperti diketahui untuk prevalensi diare tadi, memang yang, paling banyak di Indonesia ini adalah anak, balita, di mana 1 sampai 4 tahun ini prevalensinya sebanyak 11,5%. Kemudian untuk peringkat kedua ini biasanya pada anak usia kurang dari 1%. Kenapa? Karena biasanya anak, ini masih belum mature untuk saluran pencernaannya. Kemudian diare pada anak itu sendiri, sebetulnya diare itu, sama ya, baik diare pada bayi maupun anak maupun dewasa, yaitu konsistensinya itu lembek atau cair, bahkan itu bisa air saja, seperti itu. Tetapi kalau anak-anak itu bisa volume fesesnya itu bisa mencapai 5 sampai 200 mili per kilogram berat badan, yang mana anak tersebut itu, frekuensinya itu 3 kali atau lebih dalam 24 jam. Nah, faktor risiko pada anak ini, sebetulnya mengikuti dari ibunya ya, karena mengikuti dari pengetahuan ibu, bagaimana ibu cara mencegahnya, kemudian bagaimana cara menangani resikonya, seperti itu. Dan juga bagaimana perilaku ibu untuk menerapkan hygiene sanitasi, kemudian kan diterapkan, oleh keluarganya, seperti itu. Selain itu juga ada faktor risikonya mengenai lingkungan, yaitu biasanya penyediaan air bersih, menggunakan, sarana jamban atau pengelolaan sampah maupun air limbah. Nah, untuk anak-anak sendiri, ini untuk penyebab diare paling banyak adalah pada sektor infeksi di mana yang disebabkan oleh bakteri, virus maupun parasit. Nah, banyak mungkin, sudah kenal dengan E. coli maupun rotavirus, itu biasanya menjadi penyebab utama, sekitar 60-70% itu disebabkan oleh virus, seperti itu. Kemudian ada juga penyebab lainnya, misalnya pada alergi makanan, kemudian ada keracunan maupun imunodefisiensi. Nah, untuk jenis diare sendiri secara garis besar itu ada 2, yaitu diare akut, mungkin ini dilihat dari jangka waktunya ya. Jadi untuk diare akut itu berlangsung kurang dari 14 hari, jika diare persisten atau diare kronis itu berlangsung lebih panjang. Jadi berlangsung lebih dari 14 hari. Nah, untuk, diare akut ini biasanya disebabkan oleh rotavirus atau misalkan bisa juga oleh E. coli. Jadi rotavirus ini penularannya melalui fekal oral, di mana misalkan kalau, tadi misal ibu hamil, tidak mencuci tangannya secara baik, itu kemudian dilanjutkan dengan konsumsi makanan menggunakan tangan, itu akan masuk. Begitu juga dengan bayi dan anak, mungkin ya misalnya pada anak-anak ibunya, menyuapi anaknya mungkin lupa untuk, melakukan hygiene sanitasi yang benar, sehingga itu akan menjadi sarana penularan virus tersebut masuk ke dalam, tubuh anak, kemudian akan menginfeksi saluran pencernaan anak. Mungkin juga biasanya anak-anak kan sedang eksplorasi ya, biasanya anak-anak itu eksplorasi untuk pegang dinding, mungkin untuk pegang lantai dan mainan segala macam, kemudian, tangan tersebut masuk biasanya kan langsung, diemut seperti itu dan nanti akan masuk virusnya ke saluran pencernaannya. Nah, untuk diare kronis ini, ada jurnal yang saya temukan itu, mengatakan bahwa, jika berat badan anak per umur, kurang dari 70% itu dapat meningkatkan resiko diare. Nah, ini merupakan fakta, yang sangat unik karena, itu akan mengakibatkan gangguan motilitas, sintesa antibodi sehingga banyak kuman atau bakteri-bakteri patogen itu yang mudah masuk ke dalam tubuh anak tersebut. Nah, jadi, ada status gizi yang menyebabkan diare, ada pula diare yang menyebabkan penurunan status gizi, seperti itu. Jadi, mungkin ini adalah, hubungan yang erat ya, dengan anak-anak. Jadi untuk efek jangka pendeknya mungkin dapat menurunkan status gizi, mungkin dari tadinya normal, kemudian menjadi kurus, seperti itu, kemudian juga ada efek jangka panjangnya. Nah, efek jangka panjangnya itu adalah mengalami penurunan skor perkembangan kognitif, di mana, dia akan mengalami penurunan, performance pada saat sekolah, seperti itu. Nah, bila, diare berhubungan dengan status gizi, yang pertama itu bisa karena revitalisasi usus yang lambat ya. Biasanya untuk anak-anak itu revitalisasi usus lambat, kemudian
Fili-fili yang tergantikan itu kan sedang bertumbuh ya, dia masih dalam bentuk fili muda sehingga masih belum berfungsi dengan baik, sehingga nanti nutrisi-nutrisi yang masuk itu tidak mampu diserap secara sempurna dan kemudian itu tadi status gizi anak itu bisa menjadi turun. Nah, untuk anak-anak sebetulnya ini ada literatur mengenai tata laksana diare, yaitu 5 langkah untuk menuntaskan diare, dimulai dari pemberian oralit, kemudian pemberian zinc selama 10 hari, kemudian adanya pemberian ASI dan nanti dilanjutkan dengan makan secara bertahap, kemudian adanya penggunaan antibodi secara selektif. Tidak semua diare itu menggunakan antibiotik, jadi perlu konsultasi dengan dokter tentunya bagaimana untuk diare yang menggunakan antibiotik ataupun tidak. Kemudian juga kita sebagai tenaga kesehatan juga perlu memberikan nasihat kepada ibu maupun keluarga bagaimana nih tanda dan gejala anak tersebut harus segera dirujuk atau dapat ditangani terlebih dahulu di rumah, seperti itu. Jadi kalau untuk anak-anak ini lebih pada intinya adalah pada penanganan inisiasinya, karena anak-anak ini beresiko untuk mengalami dehidrasi yang cukup cepat seperti itu. Apalagi anak-anak kan tidak mampu mengkomunikasikannya secara langsung ya, berbeda misalkan dengan dewasa, itu kan bisa langsung ngomong, mungkin sakit perut seperti itu, mungkin ada rasa tidak nyaman di perut gitu. Berbeda dengan anak bayi dan anak, mungkin ya itu kan hanya bisa menangis seperti itu, rewel dan gelisah seperti itu. Jadi kita perlu mengenali tanda dan gejala dari anak-anak tersebut. Nah, tadi mengenai lintas diare ini ada menyebutkan pemberian zinc selama 10 hari, di mana pemberian zinc tersebut itu berfungsi untuk jadi dia menggantikan pengeluaran zinc yang selama pada masa diare. Jadi pada diare itu zinc dan mineral khususnya dalam tubuh itu akan keluar dalam jumlah besar, sehingga zinc ini nanti akan membantu menggantikan pengeluaran zinc. Kenapa sih selama 10 hari seperti itu? Karena penelitian yang dilakukan oleh WHO dan UNICEF itu telah mengatakan bahwa penelitian ini sudah dilakukan selama 20 tahun pada anak-anak, menunjukkan bahwa pengobatan diare pada anak itu ada peranan oralit dan zinc. Jadi dapat menurunkan kejadian diare itu sebanyak 40%. Dan juga keuntungan zinc itu untuk jangka panjangnya. Jadi untuk jangka panjang di mana untuk mencegah terulangnya kejadian diare selama 2-3 bulan. Fungsi lainnya itu karena juga zinc itu juga membantu kinerja enzim-enzim kita di dalam tubuh, kemudian juga dapat berfungsi untuk revitalisasi usus yang mana tadi berkorelasi dengan berkorelasi terhadap status gizi anak tadi. Nah, bagaimana cara pemberian zincnya itu biasanya dilarutkan dengan air matang maupun dilarutkan dengan ASI bagi anak yang masih mengkonsumsi ASI, atau mungkin zinc juga dapat dikonsumsi secara dikunyah ya, mungkin untuk anak-anak yang sudah lebih besar, mungkin seperti itu. Nah, ini tadi ya sudah efek yang menguntungkan dari zinc itu tadi sudah saya sebutkan bahwa dapat mempercepat regenerasi epitel usus, kemudian juga dapat meningkatkan penyerapan air dan elektrolit di dalam usus. Karena biasanya kan air dan elektrolit itu langsung keluar seperti itu, sehingga resiko mengalami dehidrasinya itu kan menjadi lebih cepat. Dan juga meningkatkan respon imun dan dapat mempercepat pembersihan patogen dari usus. Jadi patogen yang masuk itu akan ditangkal oleh zinc seperti itu. Untuk penelitian selanjutnya ini adalah penelitian yang mana efektivitas dari zinc itu ternyata terbukti untuk mengurangi baik dari frekuensi, mungkin dari lama kejadian diare seperti itu, maupun dari konsistensi BAB anak tersebut, keluaran fesesnya seperti itu. Nah, tadi yang setelah saya sebutkan bahwa kalau misalnya anak-anak kan ini perlu kita yang aware ya. Jadi kita aware terlebih dahulu bagaimana sih tanda dan gejala anak tersebut.
Bila anak tersebut itu kita harus melihat dari bagaimana keadaan anak, sadar atau tidak, kemudian anak ini rewel atau gelisah atau tidak gitu. Apakah anak ini masih mau ada kecenderungan mau minum atau anak sudah apatis, sudah diam seperti itu. Atau juga bisa dilihat dari keadaan matanya, apakah matanya cekung, kemudian bisa juga kita coba dengan dicubit. Cubit itu nanti apakah nanti kembalinya akan secara cepat, lambat, ataupun sangat lambat, seperti itu. Dan juga kita biasanya menanyakan kepada orang tuanya, ibu maupun keluarganya itu berapa lama sudah mengalami diare, kemudian berapa kali anak buang air besar, kemudian apakah ada darahnya, kemudian apakah ada penyakit sebelumnya pernah terulang seperti ini, maupun apakah ada penyakit lainnya yang menjadi dasar dari diare tersebut gitu. Nah, setelah adanya screening awal, jadi melihat dan menanyakan, kemudian dapat kita interpretasikan menjadi beberapa derajat atau gejalanya. Bila diare tanpa dehidrasi, biasanya di anak-anak itu keadaan umumnya itu masih seperti biasa, masih baik dan sadar, tidak menunjukkan tanda-tanda mata cekung, kemudian anak itu normal, bila dicubit ya itu akan kembali segera. Berbeda dengan dehidrasi ringan atau sedang, tentunya itu sudah dimulai dengan gejala dehidrasi tanpa dehidrasi ya. Jadi ini adalah tahap selanjutnya dari tanpa dehidrasi itu meningkat ke selanjutnya adalah dehidrasi ringan dan sedang. Di mana sudah muncul ini tandanya, yaitu anak itu biasanya mulai gelisah dan rewel, menangis seperti itu, kemudian ingin minum terus, kemudian selalu haus, matanya cekung, seperti itu. Itu merupakan tanda dan gejala dari anak-anak yang mengalami dehidrasi ringan dan sedang. Nah, kemudian dehidrasi berat adalah yaitu dehidrasi yang mana anak itu sudah mulai apatis, lesu pasiennya itu, jadi sudah mulai lunglai ya, sudah tidak bersemangat seperti itu, jadi udah malas minum, apatis seperti itu, matanya cekung, kemudian juga bila dicubit atau melakukan tes itu juga kembalinya pun sangat lambat. Tuh. Nah, dari beberapa derajat tersebut itu ada beberapa tahapan terapinya. Jadi untuk yang pertama ini adalah diare dengan tanpa dehidrasi. Nah, diare tanpa dehidrasi kan ini masih pada tahap awal ya, masih bisa dapat kita tangani secara cepat terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan anaknya ini masih menerima ASI, kita masih dapat memberikan ASI tersebut dan juga ditambahkan bisa juga dengan oralit atau air matang. Kemudian kalau anak sudah tidak mengkonsumsi ASI, itu juga bisa diberikan dengan air tambahan dari rumah tangga, misalkan air kuah sayur seperti itu, air tajin ataupun air matang. Nah, untuk pemberian oralit pada anak-anak itu sampai dengan diarenya berhenti. Berbeda dengan tadi zinc, jadi pemberian zinc itu masih selama 10 hari ke depan seperti itu. Tetapi berbeda dengan oralit, jadi oralit itu hanya diberikan sampai dengan diarenya berhenti. Nah, biasanya dengan pemberian oralit itu tentunya mungkin ada yang memiliki efek samping seperti misalkan anaknya itu menjadi muntah seperti itu. Tetapi bila anak tersebut muntah, kan semakin banyak cairan yang keluar ya, sehingga makin banyak resiko untuk dehidrasi. Jadi bila muntah bisa tunggu dulu selama kurang lebih 10 menit, kemudian diberikan oralitnya itu secara bertahap sedikit demi sedikit. Untuk anak kurang dari 1 tahun itu bisa diberikan 50 sampai 100 mili setiap kali BAB, anak BAB, kemudian bila usia lebih dari 1 tahun itu tambahannya menjadi 100 sampai 200 mili setiap kali BAB. Nah, tadi untuk pemberian zinc tadi bisa dicampurkan dengan air matang, mungkin bisa dicampurkan juga dengan ASI maupun untuk anak yang lebih besar itu bisa dikunyah. Jadi untuk anak kurang dari 6 bulan untuk pemberian zincnya ini adalah diberikan 10 mg atau setengah tablet per hari, atau bila umur anak lebih dari 6 bulan itu diberikan 20 mg atau 1 tablet per hari.
Nah, ini adalah untuk intervensi yang khusus kita lihat dari segi gizinya, yaitu berikan makanan untuk mencegah anak kurang gizi. Tentunya secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan atau toleransi dari si anak tersebut. Jadi berikan makanan sesuai dengan umur anak. Kemudian waktu dulu saya pernah mendengar bahwa untuk diare ini biasanya dipuasakan terlebih dahulu. Ternyata semakin ke sini terapi puasa itu hanya memperburuk kondisi anak sehingga anak menjadi lemas, kemudian anak menjadi tidak banyak tenaganya seperti itu. Biasanya untuk diare ini bila sudah dicekkan laboratoriumnya, misalkan nanti terlihat untuk kadar elektrolitnya, ciri yang khas itu adalah hipokalemia, di mana biasa untuk anak-anak yang mengalami hipokalemia itu dapat diberikan seperti sari buah segar, pisang tadi ya, bisa juga ataupun air kelapa hijau. Tentunya ini untuk anak yang di atas 6 bulan ya, karena kalau misalkan untuk anak di bawah 6 bulan itu kan masih diberikan untuk ASI, kecuali memang mungkin untuk daya terima ASINya berkurang, nanti berbeda lagi untuk ceritanya. Jadi untuk selanjutnya untuk terapi gizinya itu hindari makanan dan minuman yang mengandung gas, misalkan seperti sari buah, tetapi sari buahnya itu dalam bentuk kemasan, karena dalam bentuk kemasan itu biasanya berkorelasi untuk mengandung gas yang lebih banyak ya, karena ada pengawetnya seperti itu. Beri makanan lebih sering daripada biasanya, tetapi tentunya dalam porsi kecil, yaitu setiap 3-4 jam. Nah, bila diarenya sudah berhenti, kemudian berikan makanan seperti biasanya kepada anak-anak gitu, mulai dari misalkan dari yang lumat terlebih dahulu, lumat, lunak, kemudian ke makanan biasa, maupun anak yang sudah menerima lunak gitu langsung dilanjutkan kepada makanan biasa. Nah, untuk antibiotik ini tentunya sesuai dengan indikasi, tidak semua diare itu membutuhkan antibiotik. Dan berikan nasihat kepada keluarga bahwa tanda dan gejalanya itu apakah semakin meningkat ataukah sudah berkurang untuk diarenya seperti itu. Dan juga apakah si anak ini mengalami ada tanda-tanda gejala misalnya mengalami penurunan kesadaran. Nah, itu harus diantisipasi oleh ibu dan keluarga untuk dibawa kemudian selanjutnya dirujuk seperti itu bila ada tanda dan gejala yang lebih serius. Nah, ini untuk penggunaan Oralit. Jadi cerita sedikit tentang penggunaan Oralit. Jadi dulu itu ada formula yang pertama, sudah lama sekali ya, ini sudah tahun 1978. Jadi ternyata itu ada 2 kandungan Oralit itu. Jadi pada tahun yang lalunya, kemudian pada tahun 2004 ini kemudian update kembali. Kenapa diupdate kembali? Karena ternyata penggunaan Oralit dengan formula yang lama itu biasanya ada tendensi untuk menyebabkan mual dan muntah. Sehingga Oralit pada tahun 2004 ini kemudian direformulasi sehingga dapat menurunkan mual muntah hingga 30%, kemudian dapat juga mengurangi volume tinja sebanyak 25%. Dan juga dapat mengurangi kejadian secara bermakna untuk pemberian intravena ya, untuk pemberian infus seperti itu. Kenapa sih Oralit tadi juga sempat disinggung oleh Ibu Fitri, yaitu karena glukosa itu mudah diserap. Jadi yang pertama kali diserap adalah karbohidrat seperti itu dan mampu diserap baik oleh penderita diare untuk mempertahankan keseimbangan elektrolit dalam tubuh seperti itu. Jadi untuk formula baru ini juga lebih sedikit osmolaritasnya, lebih kecil osmolaritasnya dibandingkan dengan formula yang lama. Nah, tadi setelah diedukasi untuk ibu dan keluarganya, bila muncul tanda-tanda yang lebih serius, maka akan muncul diare untuk derajat yang ringan sampai sedang. Nah, untuk derajat ringan sampai sedang ini biasanya sudah mulai dirujuk ke Vaskes. Jadi di mana di sini petugas kesehatannya itu yang kemudian memberikan intervensi. Kemudian untuk 3 jam pertama ini biasanya diberikan cairan Oralit itu 75 ml kali berat badan anak. Kemudian
tetap diberikan tablet zinc. Kemudian untuk bayi kurang dari 6 bulan yang tidak mendapatkan ASI juga diberikan tambahan 100 sampai 200 mili untuk air masak. Kemudian untuk anak lebih dari 6 bulan itu 3 jam awal ini bukan berarti dipuasakan terus-menerus ya, pada 3 jam awal itu ditunda dulu untuk pemberian makanannya, fokus untuk pemberian cairannya untuk merehidrasi seperti itu. Kemudian ini untuk pemantauannya itu lebih intens. Jadi nilai kembali kondisi anak setelah rehidrasi yang selama 3 jam awal ini, kemudian bila tidak ada dehidrasi kembali, maka kita mundur ke terapi A, yaitu terapi yang sebelumnya itu. Biasanya untuk anak yang sudah menurun derajat diarenya itu dapat kita tandai dengan biasanya anak itu mulai sering kencing, kemudian mengantuk, kemudian tidur. Jadi dia sudah pada fase nyamannya seperti itu. Jadi sudah menurun derajat diarenya. Tapi berbeda bila anak tersebut semakin lemah, selunglai, kemudian semakin apatis, itu rencana selanjutnya itu adalah kepada terapi C, yaitu pada terapi dengan dehidrasi berat. Nah, untuk dehidrasi berat ini sudah ada intervensi penggunaan cairan intravena, di mana cairan intravena ini biasanya digunakan itu biasanya RL atau NaCl dengan 100 ml per kilogram berat badan. Kemudian tetap dipantau mengenai tanda gejala yang muncul. Kemudian tetap tadi untuk pemberian zinc juga tetap digunakan, yaitu pemberian zinc. Kemudian di sini juga ada bagannya. Dapatkah saudara memberikan cairan intravena? Bila iya, maka diberikan cairan intravena. Kemudian sampai derajat diarenya berkurang. Kemudian jika tidak, mungkin ini dilanjutkan dengan panah ke bawah, apakah ada terapi terdekat seperti itu. Apakah saudara menggunakan pipa NGT atau yang lainnya, apakah penderita bisa minum juga seperti itu. Jadi kalau misalkan penderita atau si anak itu masih bisa minum, itu kita berikan cairan oralit melalui mulut itu dengan sedikit demi sedikit, tentunya dengan inisiasi dari ibunya juga. Ya, seperti itu. Jadi kemudian nanti juga akan dipantau terus apakah derajat diarenya ini sudah mulai berkurang atau tidak. Nah, untuk biasanya ini untuk anak lebih dari 6 bulan biasanya sudah menerima susu yang mengandung laktosa ya. Jadi biasanya itu untuk anak yang diare itu dianjurkan untuk pemberian susu rendah atau bahkan bebas laktosa. Kenapa? Karena pemberian susu sapi atau formula standar yang mengandung laktosa itu biasanya laktosa itu kurang dapat dicerna. Jadi tidak dapat dicerna sehingga meningkatkan sekresi cairan secara osmotik di usus, kemudian menyebabkan pasien tersebut menjadi diare. Anak tersebut menjadi diare. Nah, anak tersebut kenapa diare? Karena anak tidak mampu mencerna dan menyerap laktosa di dalam susu tadi yang terdapat dalam susu sehingga dapat memperparah diare. Jadi mungkin untuk anak-anak yang tadi sudah tidak menerima ASI ya, mungkin dapat alternatifnya adalah pemberian susu rendah atau bebas laktosa. Nah, dengan adanya diare ini, jadi akan mengalami defisiensi laktase sekunder, di mana fili-fili usus yang memproduksi laktase ini berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa itu menjadi berkurang, sehingga semakin lama dia akan meningkatkan kerusakan mukosa dari usus seperti itu. Jadi lebih baik dianjurkan untuk pemberian susu yang rendah atau bebas laktosa. Begitu juga dengan penelitian yang telah diteliti oleh beberapa penelitian ini adalah dapat mengurangi konsistensi maupun frekuensi serta durasi lama dari diare anak tersebut. Nah, tadi juga ada pemberian cairan keluarga. Cairan keluarga itu maksudnya untuk air tajin maupun untuk kuah sayur seperti itu ya. Jadi mungkin dari dulu nih, dari nenek moyang kita sudah mengenal bahwa
air tajin itu mampu untuk mengurangi kejadian diare. Nah, air tajin yang ditambahkan dengan setengah sendok makan garam itu per liternya ya, itu sebanding dengan cairan oralit. Jadi mungkin bila akses terhadap oralitnya itu tidak ada, ini dapat dijadikan alternatif yaitu dengan penambahan air tajin ditambahkan dengan garam itu tadi. Nah, ternyata elektrolit dan pH larutan dari air tajin tersebut sebanding dengan oralit. Nah, ini bisa juga dapat meningkatkan penyerapan natrium dan juga air sehingga ini dapat dijadikan alternatif. Kemudian ada juga yang dikatakan bahwa daun jambu biji itu dapat mengurangi diare ya. Mungkin ada yang pernah dengar juga daun jambu biji itu dapat menurunkan frekuensi diare. Kenapa? Daun jambu biji itu mengandung komponen yang namanya karotenoid. Karotenoid ini berfungsi sebagai antibakteri di mana pertumbuhan penyebab diarenya penyebab diarenya itu dapat dicegah seperti itu dan bermanfaat lainnya juga bagi kesehatan. Ini sedikit juga untuk probiotik dan diare pada anak. Itu juga berfungsi, probiotik itu bisa juga mengurangi kejadian diare karena beberapa strain seperti Bifidobacteria itu juga dapat menurunkan durasi dan parahnya diare. Begitu juga dengan Lactobacillus casei itu dapat menurunkan gejala klinis diare. Nah, dari mana sih kita bisa mendapatkan probiotik ya, khususnya untuk pasien yang diare? Jadi prebiotik itu adalah sumber makanan yang digunakan oleh si probiotiknya untuk kemudian berkembang seperti itu. Nah, fungsi probiotik itu banyak sekali dia kegunaannya. Jadi seperti untuk mempertahankan mukosa, memproteksi dari saluran pencernaan, untuk imunitas juga seperti itu, memodulasi sistem imun lokal maupun sistemik, kemudian juga dapat mencegah respon imun terhadap protein sehingga menurunkan hypersensitivitas terhadap reaksi alergi dari protein. Dan juga dapat mencegah kolonisasi kuman-kuman patogen yang menempel pada saluran pencernaan. Nah, untuk mekanisme imunologinya biasanya untuk probiotik itu mengaktifkan makrofag lokal untuk memproduksi sel T, di mana sel T ini merilis sitokin untuk mengaktifkan limfosit B yang kemudian nanti akan menghambat perlekatan kuman patogen yang akan berakibat untuk kejadian diarenya semakin menurun. Nah, ini untuk fungsi dari probiotik yang penelitian yang dilakukan oleh Ken Sinta ini juga didapatkan perbedaan bermakna secara statistik bahwa frekuensi diare itu menurun bila diberikan dengan probiotik seperti itu dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan probiotik. Untuk reaksi prebiotik secara non-imunologi juga probiotik ini menghasilkan asam laktat dan karbohidrat sehingga pH lingkungan saluran cerna kemudian menurun dan bakteri patogen itu tidak dapat hidup sehingga bakteri patogen akan semakin menurun. Nah, bagaimana untuk anak yang masih hanya mendapatkan pure ASI atau biasanya kurang dari 6 bulan, ternyata untuk ASI juga telah mengandung probiotik. Nah, jadi bagi ibu-ibu di sini, mungkin bagi tenaga kesehatan juga menekankan kepada ibu-ibu bahwa anak yang kurang dari 6 bulan itu yang hanya mengkonsumsi ASI itu jangan khawatir bahwa ASI juga mengandung probiotik, di mana komponen ASI itu yang melimpah adalah laktosa, lipid, diikuti oleh oligosakarida dan protein. Nah, dari mana sih untuk probiotiknya? Jadi oligosakarida ini berfungsi tadi sebagai prebiotik yang mana digunakan sumber makanan untuk probiotik untuk membantu proliferasi bakteri Bifidobacterium, sehingga ASI juga baik untuk pemberian anak selama anak masih dalam masa diare. Nah, apakah anak dapat mengonsumsi probiotik? Jadi ini untuk anak yang lebih dari 6 bulan ya. Jadi anak itu boleh biasanya mengkonsumsi untuk probiotik karena untuk menambah sistem imun ya selama anak mengalami indikasi diare
Dan juga mungkin untuk tenaga kesehatan, mungkin khususnya di gizi gitu ya, kita menekankan bahwa untuk probiotik ini adalah sebagai pendamping, bukan sebagai pengganti dari ASI. Jadi jangan jangan sampai ibu menjadi salah kaprah bahwa ini probiotik harus segera diberikan kepada anak-anak gitu. Kemudian melupakan untuk konsumsi ASI-nya seperti itu. Jadi kita harus menekankan bahwa ini adalah sebagai pendamping bukan pengganti seperti itu. Nah, untuk langkah-langkah pencegahan diare biasanya dimulai dari anak pada usia awal, yaitu untuk pemberian ASI eksklusif dilanjutkan 6 bulan sampai kemudian dilanjutkan sampai 2 tahun untuk mencegah diare dan meningkatkan sistem imun dari bayi tersebut. Kemudian memberikan makanan pendamping ASI sesuai dengan umurnya bertahap, mulai dari konsistensi seperti itu. Kemudian memberikan air minum yang sudah direbus dan menggunakan air bersih yang cukup. Tentunya ini mengenai hygiene sanitasi dari perilaku dari ibu tersebut. Mencuci tangan dengan air bersih. Jadi untuk anak-anak sudah mulai diajarkan menggunakan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Kemudian dibiasakan juga setelah buang air besar itu juga melakukan hygiene sanitasi untuk cuci tangan, membuang sampah tinja bayi itu juga dilakukan dengan benar, yaitu dengan tentunya dengan disendirikan. Kemudian setelah membuang, ibu tersebut melakukan cuci tangan terlebih dahulu, jangan lupa. Dan juga ini memberikan imunisasi campak. Kenapa? Karena biasanya untuk campak ini ada penyertanya yaitu diare. Nah, bila anak tersebut sudah diberikan imunisasi campak, maka kejadian diare kan juga akan berkurang seperti itu. Nah, yang terakhir untuk saya intinya adalah untuk anak-anak itu adalah pemberian cairan secara inisiasi, yaitu secara cepat untuk mengurangi kejadian diare pada tahap selanjutnya, yaitu dengan 5 poin penting tadi, yaitu pemberian oralit, yaitu dengan pemberian secara bertahap dan sesuai dengan umur, kemudian pemberian zinc yang dilanjutkan selama 10 hari, kemudian bila anak masih menerima ASI, maka lanjutkan pemberian ASI hingga makan yang sesuai dengan umur anak tersebut, yang secara bertahap dan juga porsi kecil tapi sering. Kemudian penggunaan antibiotik juga harus bijaksana, karena tidak semua diare itu membutuhkan antibiotik. Tadi sesuai dengan tahapan-tahapannya, apakah masih yang pada tahap awal, apapun tahap berat itu sudah membutuhkan antibiotik seperti itu, maupun juga ada diare yang disertai dengan darah, itu juga membutuhkan antibiotik. Dan juga memberikan nasihat kepada ibu dan keluarga untuk bila ada tanda dan gejala lainnya seperti itu. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Mbak Hanida.